Kalau masuk lagi kan bisa Selfie. Ya berarti di sini ya tempatnya, harus ke sini ya. Saya nggak dialog, saya nggak ikut dialog. Oh iya. Masuk ke Facebook Pro 2 nih, Dek. Iya, aduh keren kali jadinya. Udah ini. Udah, itu ngerekam nanti ikut capture. Oh, oke. Apa? Udah. Ya, pemuda idaman mertua. Iya. Padahal Pak Egi mau dijadikan contoh pemuda idaman mertua ya. Enggak, tadi di status udah buat pemuda-pemudi. Jadi biar jangan terlalu. Iya, udah dibuat juga di. Sebelum masuk udah posting dulu lah. Makasih banyak Pak Egi. Ya, Terus. bentar ya, saya belum balik. Oh, gitu. Bentar lagi. Udah kosong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kreatif tim Samudra Sesi yang direct terus menemani kamu. Sudah informasi pukul 16 lebih 5 menit untuk sore hari ini. Dan seperti biasa kalau setiap hari Jumat ya, dari jam 4 sore sampai jam 5 sore selalu ada program Tanya Ustadz. Dan Dara juga udah nggak sendirian ya. Sudah ada Ustadz yang menemani. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Senang juga nih bahagia hari ini bisa ditemani oleh Dera. Udah sebulan lebih bahkan 2 bulan ya. 2 udah. bulan. Baru ini bisa langsung jumpa. Dera dialog sama Ugi. Iya. Dia cuma dengar-dengar tuh ya teman-teman gitu kan, kapan gitu ya. Akhirnya kesampaian juga ya. Akhirnya kesampaian juga Ustaz. Sehat hari ini Ustaz ya? Iya sehat alhamdulillah. Alhamdulillah. Mudah-mudahan semua sobat kreatif ada di Pro 2 dimanapun berada bisa sehat juga nih. Bisa sehat Karena juga. memang saya sebenarnya terinspirasi nih dari Dera. Tiap hari saya di mobil itu Pro 2 dan kalau di HP kita download RRP. Jadi sering dengar Pro 2 juga. Jadi kita malah senang sekali gitu bisa dilibatkan Tastafi untuk program Tanya Ustadz dan sering bisa gabung di RRI karena memang terkait sekarang RRI kan lagi mau ngerayain Hari Bakti nih. Iya. Yang ke-73. yang Jadi ke-73. memang kita lihat sejarahnya RRI dari dulu 11 September tahun 1945 itu Benar. masih Radio Rimba Raya Iya. namanya, menyiarkan semangat perjuangan hubul watan. Jadi kayak mana bisa membakar semangat pemuda-pemuda Islam dalam menghadapi agresi Belanda saat itu. Benar sekali. Dan ini yang ditiru oleh penyiar-penyiar sekarang ada Dera Rusdi di sini juga. Alhamdulillah. Saya senang sekali karena gaya nyiarnya emang lumayan enak didengar. Bahkan Lumayan. saya bahkan berusaha niru gitu sampai karena memang sering niru-niru gaya Dera, akhirnya saya jadi mirip penyiar juga. Tapi penyiar, Jangan Ustaz jangan jadi penyiar. jadi penyiarnya beda kalau Dera Penyiar beda. penyiar radio, saya Penyiar. penyiar radio aktif gitu. Oh, iya. Jadi kayak Bung Hiroshima ya. Aktif. Oke Ustadz yang seperti saya bilang tadi pemuda. Nah, Iya. ini juga tema sore hari ini terkait dengan pemuda juga, ya. Yang harusnya itu menjadi apa ya sesuatu yang punya rencana. Iya. Dan Makanya hari jadi ini, zaman mertua ya. aduh. Jadi Sobat Kreatif sore hari ini Tanya Ustadz itu kita membahas tentang ciri pemuda atau pemudi idaman mertua. Jadi untuk kamu yang ada rencana nih mau menyempurnakan separuh agama, ya kan? Tapi calonnya belum ada. Mungkin bisa memperbaiki diri dulu nih. Iya. Jadi kalau Dera pernah dengar kalau mau nikah itu jangan deketin calonnya, Iya. deketin orang Mertuanya, tuanya, iya, orang gitu tua, kan? iya. Ambil hati orang tuanya. Iya. Ini salah satu tips loh. Ya, sebenarnya ambil hatinya juga nggak mesti panggil dokter bedah juga, nggak mesti Jangan. operasi juga. Tapi bedah Ustaz beda. Ambil ginjalnya sekarang bisa dijual kan? Jangan, itu lain lagi ya. Jadi Ustaz, ciri pemuda-pemudi idaman mertua. Iya, subhanallah. Emang luar biasa sekali Dera. Iya. Kita ketahui bersama Rasulullah bersabda, "An-nikahu sunnati, faman raghiba an sunnati falaysa minni." Jadi nikah itu adalah sunnahku Iya. dan barang siapa yang benci daripada sunnahku maka bukan termasuk dari golonganku, kata Rasulullah. Jadi hukum nikah itu sendiri sebenarnya sunnah. Tapi karena memang ada beberapa komponen yang datang atau alibi kalau bahasa kitabnya, dia hukumnya bisa berubah. Ada yang kadang-kadang kita memang ingin menjauhkan diri dari zina, maka hukumnya jadi bisa jadi wajib. Benar. Nah,
ada orang sekarang generasi muda atau yang mungkin bukan lagi kids zaman now, tapi Iya. sudah pemuda zaman now Pemuda ya. zaman now. Kita harapkan bukan lagi generasi micin ya, mudah-mudahan sudah bertransformasi, apalagi sekarang didukung oleh RRI yang setiap hari Benar. menyiarkan dakwah, Dan komunikasi Tastafi Islam. juga. Iya, Tastafi juga, alhamdulillah. Kita harapkan pemuda dan pemudi ini bisa bergerak untuk yang pertama yaitu ibadah. Jadi kebetulan saya sendiri termasuk khadim atau pengurus daripada gerakan pemuda subuh, dan Iya. kita mungkin RRI sudah menyiarkan. Iya, benar. Kita sudah launching promonya sudah ke Unimal, Iya. sudah ke Politeknik. Tadi pagi alhamdulillah kita sudah diterima di SMK 1 Semuanya, dan alhamdulillah Jumat depan kita diterima di SMK 3 Semuanya. Mudah-mudahan kita harapkan seluruh pemuda-pemudi Islam ini bisa bergerak mulai pertama dari sholatnya, yaitu sholat subuh berjamaah dan diikuti dengan sholat lainnya. Karena dalam surat Al-Isra ayat 78 Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Aqimus sholata liduluki syamsi ila ghasaqil laili wa qur'anal fajr. Inna qur'anal fajri kana mashhuda. Dirikan sholat dari mulai tergelincirnya matahari sampai gelapnya malam, dan seterusnya diikuti dengan Qur'an al-fajr. Qur'an al-fajr adalah sholat subuh. Karena sholat subuh itu masyhuda, yaitu disaksikan oleh para malaikat siang dan malam. Jadi itu proses kenaikan malaikat di situ. Nah, kalau sholat subuhnya sudah terjaga, insya Allah sholat lainnya akan lebih menyusul. Karena memang tadi ada pertanyaan, kebetulan kita kemarin, saya kan sering nyiar nih di RRI, jadi sering jumpa banyak penyiar dengan di sini ada Egi Putra, tadi ada Aldo Numero, ada Yuna Ari, ada hari ini alhamdulillah jumpa dengan Dera Rusli, juga ada Diana Yusuf juga. Alhamdulillah saya sering ikuti perjalanan para penyiar di RRI. Memang saya lihat banyak suka dukanya, termasuk kemarin kita ada dengar curhatan juga dari orang yang katanya tidak suka sholat. Karena ternyata mereka begitu sholat ada sesuatu yang berbeda dari hidupnya, dari dirinya. Jadi bahkan kemarin begitu curhat di ruangan ini kita dengarkan bahwa memang terkadang beliau seperti kedatangan bisikan, bahkan kadang-kadang bisa melihat jin atau makhluk halus yang lewat, sehingga kadang-kadang jadi malas sholat. Nah itu sebenarnya memang mungkin kita butuh penyadaran diri, karena memang sholat itu adalah sesuatu kewajiban bagi orang beriman. Inna sholata kana 'alal mu'minina kitaban mawquta. Sesungguhnya sholat itu di atas orang beriman adalah kewajiban yang berwaktu. Jadi kalau kita setiap waktu sholat lalai akan sholatnya, maka yang menunggu kita di hari akhirat adalah sakar, neraka sakar. Masalakakum fi sakar, apa yang menjatuhkanmu ke dalam neraka sakar? Qalu lam nakum minal musholin. Kami dulu tidak masuk orang-orang yang sholat. Dan ini para pendengar radio RRI Pro 2 dimanapun berada, sahabat kreatif semuanya, kita harapkan jangan ada lagi mulai hari ini yang meninggalkan sholat. Karena kenapa? RRI hari ini sudah merupakan corong media dakwah, komunikasi dan penyiaran Islam, sudah berupaya mewujudkan masyarakat semuanya menjadi kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Bagaimana RRI ini bisa berfungsi untuk mengubah manusia, mengajarkan kebaikan dan menghindari kejahatan. Karena memang kalau warga semuanya umumnya sudah bisa menegakkan sholat, insya Allah yang pertama kita sudah jadi pemuda dan pemudi idaman mertua. Pasti. Karena kenapa? Pasti ya. Kalau sholat itu inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Orang yang sholat pasti akan terhindar daripada perbuatan keji dan munkar. Siapa sih yang nggak mau punya menantu yang ganteng, soleh dan intinya nih sobat kreatif ya, sholat aja dijaga, apalagi kamu. Iya, iya kamu. Gitu kan, kamu. Jadi gitu ya, karena memang amalan pertama yang ditimbang juga sholat ya, Ustaz ya. Jadi awal ma yuhasabu bil amri yaumil qiyamah as-shalah. Jadi sesungguhnya memang pertama ditimbang itu sholat. Jadi bukan bawang putih, bukan bawang merah ataupun cabai keriting ya. Jadi itu yang pertama memang ditimbang tidak ada di sana. Oke, jadi untuk menjadi nih sahabat kreatif ya, untuk menjadi pemuda atau pemudi idaman mertua,
salah satunya kan ibadahnya itu sholat dulu. Sholat dulu. Yang lain nanti bisa nyusul ya Ustaz? Yang lain bisa nyusul. Mm-mm. Jadi mulai besok pagi Mm-mm. kita gerakan pemuda subuh akan melaksanakan sholat subuh berjamaah di Masjid Al Muttaqin Hagu Tengah. Hagu Harap, Tengah. ya, Iya. para pendengar semuanya bisa meramaikan Masjid Al Muttaqin sampai besok Minggu Minggu. ada Masjid Syuhada yaitu di Mm-mm. Syiar Mimbar Subuh, dan kita Senin pagi ada S3 Mm-mm. yaitu di Masjid Al Mabrur Mm-mm. Junda. Selasa ada juga, Rabu kita buat di Masjid Syuhada Mangedong, Kamis di Masjid Kota Belang, dan Jumat itu di Masjid Islamic Center. Subuh Jumat bersama. Jadi insya Allah seminggu itu full. Kota Lusma ini ada kegiatan subuh yang berjamaah. Mudah-mudahan bisa luar biasa. semua hadir, dan Amin. Rasulullah bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud dan Tirmizi, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berkatkanlah bagi umatku pada waktu paginya atau waktu subuhnya. Nah, bisa dipastikan rezeki itu dibagikan pada waktu subuh oleh malaikat Mikail. Jadi orang yang tidur setelah subuh saja, itu oleh Imam Al-Ghazali dalam Ihya Ulumuddin dijelaskan, an-nawmu subhi turithul fafa. Tidur setelah subuh akan mewarisi kemiskinan. Jadi orang yang melaksanakan sholat subuh berjamaah hampir bisa dipastikan akan hidup kaya raya, punya rumah yang megah, punya mobil yang mewah, punya keluarga nantinya oleh mertua akan dapat keluarga sakinah, mawaddah, warahmah, anak-anak yang soleh juga soleh. Dunia akhirat di Dunia Ustaz, akhirat bahagianya, insyaallah. hayo ya. Ayo. Yang mau jadi idaman mertua nih. Dan selain itu Ustaz, ada nih yang mengatakan kalau mau nikah itu harus mapan dulu atau gimana sih? Iya. Nah, itu gimana Ustaz? Jadi sebenarnya telur dulu atau ayam dulu ya? Mapan dulu baru nikah atau nikah dulu maka jadi mapan ya? Iya, itu Kalau dia. dalam surah An-Nisa Allah menjelaskan bahwa memang nikah ini membuat kita menjadi kaya, dan Allah menjamin rezeki bagi seseorang yang mau melaksanakan ibadah nikah ini. Benar. Jadi memang luar biasa. Saya sendiri mungkin termasuk karena nama saya Gunawan, dulu saya ikuti Kak Gun, jadi pernikahan dini. Saya belum selesai kuliah saya sudah nikah, dan alhamdulillah anak saya sekarang sudah kelas SMA ya. Jadi alhamdulillah. Artinya apa? Semakin cepat kita nikah, nampak perubahan rezeki kita akan semakin bertambah. Kenapa? Begitu kita menanggung rezeki orang lain, maka Allah akan turunkan rezekinya melalui kita. Jadi wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan berikan jalan keluar kepadanya dan juga rezeki dari tempat yang tidak disangka-sangka. Jadi kebanyakan kita kadang-kadang karena nunggu-nunggu mapan, jadinya asik pacaran. Terakhir kadang-kadang malah begitu pacarannya si pacar ini nyari orang mapan lainnya, dan akhirnya kita malah kecewa ditinggalin oleh mantan. Akhirnya hanya menjaga jodoh orang lain. Menjaga jodoh orang lain. Dan sakit ya. sakitnya tuh di sini. Memang kan terkadang daerah Yep. ada tadi di SMK 3, SMK 1, kita dengar ada orang yang kesel karena ditinggalin oleh mantannya. Jadi malah bersifat reaktif dan melakukan hal-hal yang tidak diduga. Jadi kadang-kadang kepikiran, ini mantan aku mau nikah, kayak mana caranya supaya nggak bisa dapat gedung, disewa gedung seluruh Indonesia gitu. Jadi dari mulai gedung Hasbi, gedung SMK 2 sampai gedung di Samudra pun disewa semua sama dia. Jadi biar bisa nikah jangan lagi di gedung, kok bisa di hutan nikah. Jadi biar tamunya digigit nyamuk, bentol-bentol biar aja. Dan kalaupun kalaupun saking keselnya tuh, kalaupun memang nikahannya tetap dilaksanakan, kalau bisa dia datang dihabisin semua cateringan itu Bunda Lela, dihabisin cateringnya, biar semua tamunya pada lemes, pada puasa, jadi waktu salaman gak lemes. Dan kalaupun memang nggak bisa, tetap juga, maka saksi nikahnya dinaikkan statusnya, bukan lagi saksi tapi tersangka. Kalau perlu tahanan, ditahan sekaligus. Ustaz, itu beda lagi. Itu beda lagi kasusnya Ustaz. Ini akad nikah atau apa ini? Jadi kalau dengan bisa berbagai cara dengan ya. berbagai cara. Penghulunya kalau bisa bukan lagi diganti kuaket, tapi sudah smack orang atlet smackdown, kalau bisa Undertaker gitu. Jadi bukan ijab kabul langsung dibanting gitu. Dan kalau memang saking keselnya gitu, si mempelai pria calon daripada si mantannya ini dinasihati, fankihu ma tabarakum minan nisa'i mathna wa thulatha wa ruba'. Kalau kawin sama mantan aku gandeng terus, madukan saja terus 2 dan 3. Jadi jisamsu 2, 3, 4 langsung sekalian. Jadi sakit keselnya ditinggalin mantan, memang jadi bersifat reaktif seperti itu. Jadi sebenarnya kalau memang hal negatif ya, hal negatif dari pacaran tadi dari Ustaz, pacaran. ya.
Jadi kalau pacaran ini diteruskan, malah kayak tadi ceritanya, Iya. kita akan lihat banyak terjadi hal-hal negatif. Karena kalau kata Rasul, pertama dari khalwah aja, berdua-duaan antara laki dan perempuan, kata Rasulullah SAW, la yakhluwanna rajulun bi imra'atin illa thalithuha syaitan. Tidaklah berduaan antara laki dan perempuan kecuali orang ketiga yang syaitan. Jadi akan datang syaitan yang membisiki kita untuk melakukan hal-hal yang negatif lainnya. Dan ini yang Allah bentengi dengan suatu bahtera namanya nikah. Pernikahan. Jadi kalau orang yang sekarang sudah niat untuk nikah, ayo begitu kita sudah kenal dan sudah ta'aruf dengan calon mempelai wanita kita, mungkin cukup melihat wajahnya dan telapak tangannya saja kita sudah bisa lihat. Misalnya ini Dera nih dengan mata, tipikal matanya yang seperti ini, kita bisa lihat bahwa orangnya jujur, habis itu cenderung mungkin perhatian, dan juga kalau mohon maaf kalau emang dari sikapnya itu sikapnya lebih agak keibuan daripada tomboy. Itu ciri mata yang sedang seperti ini. Jadi secara tidak langsung sore hari ini tidak dibaca oleh Pak Gunawan. Jadi memang kalau Misalnya, dalam, ya. dalam Islam itu kita dipelajari Quran, saya juga ikut ngajar juga ada kitab Tajul Muluk namanya. Iya. Nah, jadi dalam Islam kita kan diperbolehkan melihat aurat wanita itu cuma muka dan telapak tangan. Jadi dengan posisi hidung, bibir, dan telapak tangan wanita saja kita sudah bisa membaca kepribadiannya. Sekali jumpa kita sudah tahu, oh ini orangnya begini. Seperti ini, seperti ini. Berarti ini sahabat kreatif, kamu lamaran, ajak Ustadz Gunawan. Ustadz bantuin dong, lihat calon saya dulu seperti apa. Tapi nggak kayak gitu juga Ustadz ya. Ya insya Allah, maksudnya kita kemarin ada buka juga. Kebetulan saya setiap malam Sabtu itu ngajar ngaji di Masjid Al-Falah di Aceh, Oke. Darul Tastafi. Jadi banyak juga yang calonnya itu dikirimkan melalui WhatsApp saya, halo semuanya 5 kali. Iya. Jadi dikirimkan dan seperti Dera bilang tadi, tolong dilihatin kira-kira cocok, dan bahkan ada yang ngirim namanya juga. Jadi namanya kita perhatikan, tapi memang ini boleh percaya boleh tidak, artinya tidak mesti seperti itu. Kadang-kadang ada yang contoh dari warna kulit aja. Iya. Kalau dalam warna kulit, dalam Tajul Muluk dijelaskan yang kulitnya putih begini, yang kulitnya kuning langsat seperti Dera nih begini, yang kulit pokoknya jenis kulit semua dijelaskan. Ada kadang-kadang memang tipikal dia begitu lahir kulitnya putih, tapi karena memang sering berjemur di matahari, Main layang-layang. main layang-layang, jadi alay, anak layangan. Jadi terakhir begitu ini berubah, sebenarnya tidak merubah langsung sikapnya, tapi ada tipikal awal yang merupakan sikap dasar daripada orang tersebut. Dan ini sebenarnya memang salah satu solusi yang diberikan dalam Islam, bagaimana kita bisa melaksanakan ta'aruf tapi tidak perlu pacaran. Benar. Jadi nggak perlu kita harus kenal luar dalam sama orang, karena cukup dengan melihat orangnya. Bahkan seperti diutarakan oleh Dera, kalau memang kita suka sebenarnya langsung dengan orang tuanya. Karena kalau kita orang Aceh kan langsung dibilang sepupu anunya. Iya. Ya, pasti gitu kan Ustaz kan? Ya, karena memang kan itu salah satu yang dilihat saat kita mau melamar wanita. Benar. Tungkahul mar'atu li arba'in, wanita itu dinikahi karena 4. Li jamaliha, karena cantiknya seperti yang di depan saya ini. Wali maliha, karena hartanya. Wali nasabiha, karena orang tuanya. Ada juga falfar bila tiddin, dan bahagialah kamu kalau dapat yang punya agama. Karena itu talibat yadak, kamu akan berdebu tanganmu, artinya akan bahagia dunia akhirat. Kalau memang orang sudah punya agama seperti Dera nih yang sudah paham tentang agama, insya Allah mudah-mudahan yang lainnya akan gampang mengikuti. Ya, jadi gitu nih sahabat kreatif. Kalau yang cantik itu juga memang diharuskan ya dalam agama, maksudnya yang enak dipandang, dianjurkan, yang enak dilihat. Jangan sampai juga kita cari bosan, yang atau bosan, apa, atau benar. kita bawa ke kosan lalu lupa bawa pulang. Lupa. Itu bahaya itu. Jadi kadang-kadang kan memang malah jadi bahan omongan orang lain. Benar. Sudah pendek, pesek, jelek, tongge lagi. Tapi itu tetap ciptaan Allah. Ya, jadi memang mungkin ada jodohnya sendiri ya. Benar. Tapi memang nggak boleh dihina ciptaan Allah. Nabi Sulaiman saja saat sudah menikah 99 orang, saat mau sedang menaiki awan, lalu beliau melihat seorang wanita yang hitam legam. Jadi ibaratnya kalau memang hari ini Dera pakai baju hitam, saya pakai baju hitam juga,
kulit wanita itu hitam menapak tu hitam li. Jadi Hitam sehitam-hitamnya. hitam sehitam-hitamnya. Jadi begitu Nabi Sulaiman alaihissalam melihat wanita tersebut, beliau berkata, alangkah jeleknya wanita ini. Sungguh siapapun tidak ada yang mau beristri wanita tersebut. Rupanya Allah membalikkan, Allah membalikkan hati, Allah jadikan kecintaan mahabbah dalam hati Nabi Sulaiman alaihissalam, sehingga itulah jadi istrinya yang ke-100. Luar biasa. Jadi gitu. Jangan sembarangan melihat orang juga dari fisik, karena memang cinta ini kadang-kadang kan nggak bisa berbicara tapi Iya, dirasakan. dirasa ya Ustaz ya. Jadi kemarin saya ada nemani beberapa, alhamdulillah usaha di rusa kita. Jadi kemarin ada saya nemanin beberapa penyiar di sini sambil nunggu jam kena siaran. Jadi kita kemarin dan terima request lagu. Jadi memang mereka cerita yang penyiarnya, kami Ustaz di sini siaran ada syaratnya apa itu? Jadi nggak boleh bawa masalah pribadi ke ruang siaran. Benar. Karena kadang-kadang ada yang sedang galau, Benar, lagi Ustaz. diputusin sama pacar atau Pacar gimana. gitu ya. Tapi kegalauannya nggak boleh dibawa Nggak ke boleh. ruang siaran. Karena memang harus smell voice ya. Smell voice harus dan- selalu bahagia. dan profesional sebenarnya. Jadi Yap. kadang-kadang kita baper, terbawa perasaan, itu juga jadi bahaya. Kemarin karena memang yang siarannya lagi baru Lagi mengalami baru. dilema dan putus dari pacarnya, jadi kebetulan waktu siaran ada yang request lagu. Assalamualaikum, dengan siapa di mana? Oh, ini dengan Maya di Double T itu pokoknya. Mau request lagu apa? Request lagu Mita, cuman punya hati Oh, ya. oke. Jadi karena memang lagi kesel, dia jawab, oh ya Maya, kamu cuma punya hati, berarti pankreas, lambung, paru-paru, jantung kamu nggak punya ya? Kayaknya bukan bukan nonton Pro 2 kami nggak ada yang kayak gitu ya. Jadi saking bapernya, sakit tebaknya kadang-kadang terbawa perasaan. Jadi Benar. waktu ada yang minta request lagu juga, ini mau request lagu dong, request apa? Lagu Sheila On Seven yang kita gitu. Oh, kita itu dulu. Sekarang cuma saya sendiri nih. Pada lagi sendiri, jadi terbawa perasaan. Jadi kita juga itu termasuk baper itu bahaya juga ya Ustaz ya. Iya. Bisa membuat kita berpikir buruk ke orang. Iya. Padahal negative thinking, hati ya. kita aja yang Iya. lagi kesel atau sedih gitu kan. Oke, jadi sobat kritik kamu yang mau nanya sama Ustaz Gunawan sore hari ini, ciri pemuda atau pemudi idaman mertua itu bisa langsung komentar di RRI Prodolog Semawing atau ke nomor telepon kita di 081167155952. Penasaran ya? Ada mungkin ngerasa Ustadz, aduh sih udah baik, udah sholat, kerjaan udah punya, kok masih ditolak sih? Nah, itu gimana tuh Ustadz? Apa sih hukumnya wanita menolak seorang pria Iya. yang mungkin agamanya sudah baik, pekerjaan sudah baik, tapi emang Kamu terlalu baik untuk aku. aduh, klise banget alasan itu. Pokoknya kita jalan sendiri-sendiri deh. Kenapa? Iya. Kamu terlalu baik untuk aku. Iya, memang seorang wanita yang masih bikir, kalau bahasa kitabnya artinya masih perawan, dia belum pernah menikah sekalipun, dia saat memutuskan untuk tazawuj, artinya untuk menikah, itu diputuskan oleh walinya, bukan oleh dianya, Iya. juga bukan oleh wali band gitu, Bukan, beda Ustaz. Itu beda. Jadi begitu walinya setuju, terserah dia setuju atau tidak, maka pernikahan itu akan tetap terlaksana. Karena kenapa? Mahar itu adalah, kalau bahasa kitabnya adalah taman butuh, artinya harga daripada maaf kemaluan daripada si perempuan tersebut, dan itu adalah hak daripada wali, Orang tua. daripada orang tua atau wali. Nah, jadi walaupun si wanita ini tidak setuju, dia tidak mau begitu, si calon menantu datang menjumpai mertua dan melamar, khitbah, melakukan khitbah kepada wanita tersebut, si wali setuju, maka pernikahan akan tetap berlangsung. Walaupun, tapi ada istilah nikah paksa, itu gimana tuh Ustaz? Nikah paksa. Jadi kalau untuk dalam Islam, untuk seorang wanita itu memang sebenarnya boleh ditanyakan pendapatnya, walaupun jangankan dia membantah, dia diam saja. As-sukutu tadullu ala ridha. Diamnya perempuan. Diamnya perempuan menunjukkan bahwa dia itu setuju. Jadi saat si wali ini menanyakan kesediaan perempuan untuk bersedia atau tidak dinikahkan, maka apabila perempuan itu pun tidak setuju, si wali tetap berhak menikahkan. Nah,
bagaimana caranya kita bersikap seperti ini. Wah, kalau gitu nikah paksa dong. Iya. Jadi bagaimana sebagai wanita dulu sudah ada RA Kartini, emansipasi, emang siapa sih lo? Jadi Iya. kan kita sudah mendapatkan itu, seharusnya kita bisa memilih dong. Saya kepengen sama ustadz itu dong, yang ganteng itu, kita bisa milih-milih. Tapi Islam tidak membuat pola seperti itu. Jadi yang dapat kita lakukan para kaum wanita pendengar dimanapun berada RRI, yang dapat kita lakukan setiap hari adalah pertama istikharah dan juga meminta kepada Allah. Karena doa yang dilantunkan di tengah malam ibarat panah dilesatkan dan tepat mengenai sasaran. Gunakan sepertiga waktu malam kita untuk tahajud, dan itu juga membuat kita sebagai ciri-ciri pemuda dan pemudi idaman mertua. Insya Allah akan datang ke kita seorang pangeran berkuda putih sesuai dengan keinginan kita. Insya Allah Allah sampaikan yang akan meminang kita nantinya, membawa kita ke jenjang pelaminan sesuai keinginan kita. Jadi memang kadang-kadang dengan gejolak muda kita, ada orang yang sudah menjalin hubungan sekian lama dengan kita, dan ini yang kita harapkan kawin dengan kita. Sementara si orang tua kita ingin orang yang lebih mapan, lebih bertanggung jawab untuk menjadi pendamping hidup anaknya kelak. Sementara kita tidak cinta. Bagaimana menerapkan cinta dalam perkawinan? Sedangkan perkawinan itu kan pertama ditujukan sakinah, artinya ketenangan, kedua mawaddah, cinta, dan rahmah dan kasih sayang. Gimana caranya cinta? Lihat muka dia aja nggak sanggup gitu. Jadi terpaksa kalaupun didatangi ataupun ini bang mati lampu lah, kadang malas lihat mukanya gitu. Jadi ada yang kayak gitu. Bahkan kalau mohon maaf kalau cowok bahkan lebih parah lagi, kalau seandainya sebenarnya dulu cinta sama istrinya, mungkin karena sudah lihat artis lain yang lebih cantik, lebih ini akhirnya tergoda. Bahkan kadang-kadang saat mau mohon maaf berhubungan pun dengan istrinya, dia bayangkan wanita lain, wanita lain, dan itu merupakan zina hati, dan itu tidak dibolehkan. Bahkan kadang-kadang ada yang sampai ekstrim tuh, ngambil poster artisnya ditaruh di muka istrinya gitu, supaya memang ya kita tidak memiliki raganya, tapi kita memiliki bayangannya saja. Ada bayangannya. Bahaya. Dan itu zina hati. Jadi Allah akan mengabulkan doa kita apabila yang pertama tadi kan kita kan kepengen dapat pasangan ideal nih. Caranya bagaimana? Sedangkan wanita kan nggak boleh khitbah, kita nggak boleh melamar. Saya suka sama Ustadz Anu karena dia punya agama, saya kepengen bisa jadi makmumnya dia karena dia calon imam yang tepat menurut saya. Tapi permasalahannya kita kan nggak boleh meminang nih, nggak boleh. Bahkan untuk menyatakan perasaan pertama saja itu adalah sesuatu yang tabu dalam budaya kita. Nah, terus gimana caranya? Kita bisa meminta tolong sama Allah, sama Allah yang mau kalian dulu, Allah yang membalikkan hati. Karena hanya Allah yang mengatur hati manusia di antara dua jari itu. Artinya jadi bisa dibalikkan, hari ini nggak suka sama kita, besok bisa suka tergila-gila sama kita. Dan kita harapkan kecintaannya kepada kita bisa bertahan sepanjang masa. Jadi tidak ada lagi pelakor di antara kita. Jadi nggak akan tergoda dengan wanita lain. Kenapa? Yang kita lakukan begitu suami itu menjadi milik kita, begitu jari manis kita sudah melingkar cincin emas, yang kita lakukan adalah bagaimana menanamkan rumah tangga ini menjadi baiti jannati, rumah tanggaku syurgaku. Jadi bagaimana kita menjaga sakinah suami kita biar tenang di rumah gitu. Jadi bukan sakinah sekali kena ini nambah, bukan gitu ya. jadi sakinah itu artinya suami kita nggak sering di kedai kopi, tapi malah sering nyaman di rumah. Dan dia pun jujur terbuka sama kita saat dia menyampaikan unek-uneknya, curhat sama kita, ada solusi. Dan mungkin kita mau mendengar apa keinginan. Mungkin suami kita punya hobi mancing misalnya, lalu kita karena memang untuk menghargai suami, ya kadang-kadang kita nemanin dia mancing juga, walaupun kadang-kadang membosankan sekali. Yang penting jangan sampai memancing keributan. Mancing ikan aja. Ya. Jadi pokoknya apa hobi suami kita mungkin dituruti biar dia tenang di rumah, dan jangan kadang-kadang kecuali hobinya itu yang mungkin melanggar syariat, itu jangan hobinya pacaran lain ataupun pergi ke rumah janda. Bersiaplah belok kiri ke rumah janda gitu. Jadi GPS sudah nyatakan gitu, ngapain ke rumah janda, kenapa nggak ingat anak dan istri gitu. Jadi kondisi seperti ini
karena tidak ada keterangan di rumah, kadang-kadang yang membuat si suami tidak lagi betah di rumah. Dan tugas istri itu, kalau sekali kita dapatkan suami, mudah-mudahan kita bisa membuat dia sakinah dan cinta kasih sayang kepada kita dengan cara berhias setiap hari, karena berhias hanya untuk suami kita, bukan tabarruj menampakkan hiasan kita untuk pria lain ajnabi, bukan. Jadi untuk suami kita sampai di rumah berhiaslah dengan pakaian terbaik. Kalau perlu nggak perlu pakai pakaian gitu, kalau itu yang terbaik dari kita. Jadi tampilkan sisi terbaik dari kita, jangan sampai di rumah malah daster bolong selalu kita. Jadi kalau di luar pakai parfumnya Egy, karena Egy jualan parfum, tapi di rumah kembali kita minyak kayu putih itu, minyak gosok, minyak telon, kadang-kadang malah kerokan lagi. Jadi di belakang kita sudah ada peta gitu, karena emang baru dikerok sama Wak Minah gitu. Iya. Jadi itu juga menjadi salah satu yang harus diperhatikan, tidak hanya seorang istri tapi juga untuk para suami. Iya, para suami. Jadi rumah tangga itu adalah milik kita berdua. Benar. Jadi kalau bukan kita yang menjaga, siapa lagi? lagi? Jadi mudah-mudahan pemuda dan pemudi yang punya komitmen menjaga hubungan rumah tangga, sekali akad nikah maka akan terus terjaga sampai tua. Inilah ciri-ciri menantu idaman mertua, karena memang pertama dia sholat saja dijaga, apalagi kamu. Kedua dia menjaga keutuhan rumah tangga dengan kesetiaannya, dan ketiga tetap melakukan ibadah sesuai dengan perintah Allah, dengan juga menuntut ilmu agama. Ini paling penting sebenarnya. Jadi RRI hari ini sudah menjadi corong dakwah kita dan melakukan apa yang diajarkan oleh Rasulullah, ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah. Bagaimana RRI menyampaikan program-program dakwahnya setiap hari, dan ini didengarkan oleh para pendengar RRI dimanapun berada. Dan mudah-mudahan dengan adanya siaran seperti ini tidak ada lagi generasi muda kita Kota Lu semuanya tidak ada lagi yang pacaran, tapi langsung mempersiapkan diri menjadi pribadi terbaik. Oh, tapi saya belum mapan. Nah, mapan itu seperti yang kita katakan. Untuk mapan paling gampang, apalagi pria ya, karena kan biasa mertuanya begitu nanya, kerja di mana? Benar. Dan ini poin penting ya untuk para ikhwan di luar sana. Iya. Karena Ustaz bilang tadi mapan itu sangat gampang. Iya, mapan itu sangat gampang. Catat, segera. Jadi sebetulnya saya sendiri sudah melanglang buana dan sudah banyak dakwah di mana-mana. Bagaimana ceritanya kita agar kaya, bahkan di Facebook saya juga, di YouTube saya, di channel Nurza Gunawan ada 360 video sudah saya upload. Banyak juga bercerita tentang bagaimana kita mendapatkan kekayaan dengan sangat gampang. Dulu bahkan saya mengajarkan sering presentasi 7 trik kaya dalam 7 hari. Jadi saya jamin 7 hari itu bisa kaya. Artinya kita gunakan amalan-amalan yang diajarkan oleh Rasulullah untuk memaksimalkan potensi pendapatan dan penghasilan kita setiap hari. Bahkan kemarin saya sudah cerita di sini sama Yuna, sama Aldo juga sudah saya cerita tentang bagaimana umrah. Saya kemarin mengajak bagaimana bisa umrah dengan biaya Rp50.000. Nah, jadi sebenarnya untuk kaya itu gampang sekali. Yang pertama tadi bangun sholat subuh berjamaah. Orang yang sholat subuh berjamaah itu pasti diberikan kemudahan rezeki oleh Allah, karena tadi kan Rasulullah menjamin rakaat al-fajri khairum minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat fajar itu jauh lebih baik daripada dunia dan seisinya. Yang pertama, dan sebelum sholat subuh upayakan sholat tahajud dulu. Sholat tahajud itu adalah saatnya kita berpacaran, bermesraan dengan Allah sang pencipta kita. Ngadu deh sahabat kreatif, ngadu apapun, termasuk masalah finansial kita. Jadi kalau kita sudah dapat kesempatan untuk curhat bersama gubernur, bersama bupati, insya Allah kan nggak ada lagi permasalahan finansial, kecil sekali. Kekayaan Allah dibandingkan dengan yang diberikan kepada manusia ibarat lautan. Seandainya kita pernah pergi ke Jomblang, kita lihat lautan luas, lalu kita ambil sebuah jarum pentul dari jilbabnya Dera Rusli, kita celupkan ke lautan, kita ambil lagi, maka yang menempel di jarum tersebut adalah semua harta kekayaan yang Allah berikan kepada anak Adam dan seluruh umat manusia serta makhluk dari awal diciptakannya Nabi Adam sampai kiamat. Yang tersisa di lautan adalah kekayaan Allah. Bayangkan apabila kita bisa mendekat kepada Allah sang pencipta kita, bahkan untung-untung bisa kita menghadap langsung ke Baitullah, ke rumah Allah, kita langsung berdoa kepada sang pemilik kekayaan, maka Allah akan sangat gampang memberikan kita. Apalagi kita tamunya Allah, kita dijamu. Dan sangat mungkin sekali kita pergi nih ke tanah suci, lalu kita menghadap Allah langsung. Kira-kira mungkinkah Allah memberikan kita kekayaan? Sangat mungkin, karena memang contohnya gini, kita ditelepon oleh presiden kita hari ini, Pak Jokowi. Dera,
boleh nggak saya harapkan kehadiran kamu di Istana Presiden minggu depan jam 2 siang, saya tunggu. Aduh Pak Presiden, saya nggak punya ongkos nih ke Jakarta. Aduh saya nggak tahu, ya terserah kamu lah. Kalau emang kira-kira nggak bisa datang ya udah. Kira-kira Dera nih berangkat pinjam duit sama teman, naik pesawat ke Jakarta, habis uang sekitar 3 juta, jumpa dengan Jokowi. Kira-kira beliau akan ganti nggak biaya 3 juta ini? Karena Dera berangkat ke sana atas perintah beliau. Ganti dong. Pasti. Allah begitu kita mau berangkat ke tanah suci, walaupun biayanya ngutang, sampai ke sana ya Allah, ini karena saya sudah dipanggil, saya datang, tapi saya pergi ngutang nih. Jadi tolonglah dibayarin. Saya pergi ke sini jual Honda Vario, kalau bisa digantilah dengan Honda Jazz. Dan insya Allah Allah akan ganti. Jadi kalau kita belum sampai ke sana, boleh kita lakukan amalan-amalan yang ringan lainnya, seperti tadi sholat subuh berjamaah. Setelah sholat subuh, Rasulullah mengajarkan kita, ajarkan kepada anakmu dan istrimu dengan membaca surat Waqiah. Karena surat Waqiah itu adalah surat kekayaan. Jadi 96 ayat itu semuanya bercerita tentang kejadian hari kiamat. Tapi memang ayat ini apabila diamalkan setiap hari, barang siapa membaca Waqiah 1 kali saja setiap hari, itu Allah akan buat dia tidak miskin selamanya. Jadi untuk menggapai kekayaan itu sangat gampang sekali. Jadi insya Allah dengan kita lakukan itu, satu lagi yang paling gampang yaitu dengan bersedekah. Bersedekah itu seperti memancing. Jadi jangan takut miskin karena bersedekah ya. Jangan takut miskin karena ada bersedekah. seperti itu ya. Ya, tidak ada orang miskin karena bersedekah. Benar. Karena ma yang kusul malu bisadaqatin bal yazdad. Tidak akan berkurang harta karena sedekah, bahkan akan terus bertambah dan bertambah. Jadi orang yang mau bersedekah, sedekah 1 dibalas 10, bahkan sampai dibalas sampai 700 kali lipat. Mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sunbulatin mi'atu habbah. Jadi permisalan orang yang menafkahkan hartanya pada jalan Allah seperti kita menanam sebatang padi, menumbuhkan 7 tangkai, setiap tangkai menumbuhkan 100 bulir, berarti 700 bulir. Itu pun belum berhenti. Wallahu yudha'ifu liman yasha. Allah akan menambahkan bagi siapapun yang dikehendaki. Wallahu wasi'un alim. Allah itu maha luas rezekinya dan juga maha mengetahui. Orang yang mau mengamalkan ini, mau treatment ini, lakukan ini setiap hari, insya Allah Allah akan mudahkan rezekinya. Allah akan berikan dia harta dari tempat yang tidak dia sangka-sangka. Nah, Jadi itu memang jaminan Allah. Jadi jaminan Allah. jangan ragu. Jangan ragu. Apalagi Jangan Kamis. takut. Itu Rabu ya. Itu ragu. Jadi- Jumat hari ini. Jadi luar biasa Dera. Kalau kita percaya kepada Allah, Allah akan watarzuku man tasya'u bighairi hisab. Allah akan memberikan rezeki pada siapa yang dikehendaki tanpa perhitungan. Allah nggak ngitung. Ibaratnya Dera nih, misal punya anak, lalu mau ngasih jajan ke anak, mak minta jajan lah 2.000. Dera punya uang 10.000, ya udah ambil aja nggak apa-apa. Kita nggak ngitung, karena memang 10.000 itu hal yang kecil untuk kita. Nah, Allah dengan kekayaannya yang berlimpah ruas seperti tadi, akankah kalau kita minta sekarang, ya Allah berikan saya kekayaan 50 miliar, itu kan hal yang kecil sekali sebenarnya. Benar, tapi jangan juga ya gani bipeng sabaguni. Iya. Ya, nggak udah usahanya sampai kreatif. Itu memang harus diimbangi. Benar, Juga doa, usaha. Iya. Itu juga Doa, usaha, ikhtiar, baru Ikhtiar. tawakal. Dapat duit ya, duit, doa, Duit. usaha, ikhtiar dan tawakal. Iya, itulah sumber kekayaan. Sumber kekayaan. Luar biasa Dera. Jadi kan memang saya bahagia sekali nih siaran sama Dera. Banyak masukan dan juga sesuatu materi yang menarik nih dari Dera. Aduh. Selain orang yang menarik, materinya juga menarik Semoga ternyata. dipertemukan lagi ya, Amin, banyak hal insya Allah. bermanfaat yang bisa kita bahas Ustaz. Oke, yang mau tanya kita masih buka peluang ya sampai di jam 5 sore nanti usai tanya Ustaz di 081167159552. Nah Ustaz, katanya dalam Al-Quran juga dibilang ya, jodoh kita itu adalah cerminan diri kita. Iya. Yang baik untuk yang baik, yang buruk untuk yang buruk, Iya. katanya. Iya. Nah, yang baik itu seperti apa, yang buruk itu bagaimana Ustaz? Ya. Dalam Al-Quran Allah berfirman, az-zaniyatu liz-zani, ya. Orang yang berzina, perempuan itu akan diberikan jodohnya orang berzina juga. Jadi la tunkihul musyrikati ilal musyrikin. Jadi tidak akan menikahi orang yang musyrik perempuan kecuali juga orang musyrik. Dan memang Allah sudah menggariskan seperti itu. Jadi insya Allah kalau kita menjaga diri kita dengan iffah, dengan menjaga diri, kita jaga diri kita tidak disentuh oleh tangan yang tidak berhak, sampai janur kuning meningkat dan kita diantar ke jenjang pelaminan, itu Allah akan berikan juga calon suami yang mungkin masih berjaga, tidak tersentuh juga dengan dosa. Tapi kalau kita sudah kotor dan ternoda seperti aukarin,
saya ternoda, Iya. saya berdosa, kalian suci semua. Iya. Itu apalagi naik kuda lagi pakai Mm-mm. ya, Ya, seperti itulah, seperti ya. itulah. Jadi seperti itu kalau Yonglek. Jadi kalau kita sudah seperti itu, insya Allah jodohnya juga nggak jauh-jauh dari situ. Jadi memang Allah akan memberikan jodoh kepada kita seperti kita sendiri. Jadi jangankan jodoh, sebenarnya sahabat sendiri. Iya. Jadi almaru ala dini khalilih. Seseorang itu atas agama saudaranya. Jadi mohon maaf nih, hari ini saya sering berjumpa dengan Dera. Insya Allah ilmu yang ada sama Dera mungkin akan banyak terserap ke saya juga gitu. Jadi para pendengar Pro 2 dimanapun berada, hari ini sering mendengar RRI. Insya Allah semua masukan positif dari RRI akan juga cepat terserap. Kenapa? Kita begitu berteman, maka kita akan mengikuti apa yang diajak oleh teman kita.